Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnati ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita lanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram dan kita memasuki bab baru yang diberi judul oleh penulis Bab Wa'ishratin Nisa, bab menjaga pergaulan baik dengan istri. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Mempergauli dengan cara yang ma'ruf artinya mempergauli dengan cara yang baik sesuai standar urf yang ada, yang berlaku di masyarakat. Karena kebahagiaan seorang manusia itu tidak hanya berupa kebahagiaan karena sebab materi, termasuk juga bagian dari kebahagiaan adalah karena interaksi. Sehingga istri bisa berbahagia bukan hanya karena suaminya ngasih duit kepadanya, tapi istri juga butuh bahagia karena ada interaksi yang baik antara suami dengan istrinya. Demikian pula seorang suami tidak hanya bahagia karena dia punya uang, tapi dia juga butuh kebahagiaan ketika dia disikapi yang baik oleh istrinya. Baik, selanjutnya berdasarkan perintah tadi, Allah Ta'ala berfirman, Qala Ta'ala, Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Mu'asyarah bil ma'ruf, mu'asyarah bil ma'ruf, mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf itu ada dua. Ada mu'asyarah dalam bentuk pergaulan interaksi. Contohnya mungkin bisa dikondisikan suaranya. Ada HP yang dibantu HP yang bunyi dikondisikan dulu. Di mana suaranya? Di atas ya. Oh, di atas. Yang di atas, ada orang di atas. Cek. Baik, kita lanjutkan. Ada interaksi fisik dan ada interaksi verbal. Interaksi fisik puncaknya adalah hubungan badan. Sedangkan interaksi verbal berarti komunikasi. Maka seorang suami diperintahkan oleh Allah untuk memberikan interaksi yang terbaik bagi istrinya dalam bentuk dia memberikan hak nafkah batin, hubungan badan, dan dalam bentuk dia menyampaikan kalimat-kalimat yang atau interaksi verbal yang biasa dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, dan itu menjadi standar kebaikannya. Selanjutnya, dalam Bulughul Maram, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan
riwayat tentang hubungan badan yang terlarang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal'unun man ata imra'atan fi duburiha. Terlaknat seorang lelaki yang dia mendatangi istrinya melalui tuburnya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan lafaz ini ada dalam Sunan An-Nasa'i. Perawinya thiqah walakin illa bil irsal. Namun hadis ini dinilai hadis bermasalah karena mursal. Selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzuru Allahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburiha." Allah tidak melihat seorang lelaki yang berhubungan badan dengan lelaki yang lain, homoseksual. Aw imra'atan fi duburiha, atau seorang lelaki yang mendatangi istrinya melalui tuburnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban. Namun hadis ini dinilai sebagai hadis mauquf. Hadis mauquf berarti perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sehingga di sini memberikan batasan berkaitan dengan interaksi fisik yang merupakan puncaknya adalah hubungan badan. Ada bagian yang dilarang. Hubungan badan yang dilarang itu ada dua ya? Ada dua. Yang pertama adalah hubungan badan melalui dubur. Yang kedua, hubungan badan saat haid. Dan tidak tanggung-tanggung Nabi SAW memberikan ancaman cukup serius untuk dua pelanggaran. Sekarang bisa kita lihat hadis berikut. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda, "Man ata ha'idan aw imra'atan fi duburiha." Barang siapa yang mendatangi istrinya ketika haid, atau mendatangi istrinya melalui tuburnya, aw kahinan, atau dia mendatangi dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dinilai sahih oleh Syalbani dalam Sahih Abu Dawud. Wa hadzal kufrul wa'id. Kata-kata kufur seperti yang disebutkan dalam hadis di atas, fi man ata ha'idan aw imra'atan fi duburiha, untuk suami yang melakukan hubungan dengan istrinya yang sedang haid, atau melakukan hubungan dengan istrinya melalui dubur, laisa kufran akbar, bukan kufur besar, mukhrijan anil millah, yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama. Walakinnahu kufrun duna kufrin, tapi statusnya adalah kufur yang tidak sampai keluar dari Islam. Maksudnya adalah kufur asghar. Kata At-Tirmidzi setelah menyebutkan hadis ini, wa inna ma makna hadza, makna dari hadis ini adalah inda ahli ilmi, menurut para ulama, ala taghlil, tujuannya untuk memberikan peringatan keras. Dilihatkan dari Nabi SAW, bahasanya beliau bersabda, "Man ata ha'idan falyatasaddaq bidinar." Barang siapa yang mendatangi istrinya ketika sedang haid, maka dia wajib sedekah 1 dinar. Falau kana idyanul haidhi kufran, andaikan melakukan hubungan dengan wanita haid itu statusnya keluar dari Islam, lam yu'mar fihi bil kafarah, maka di situ tidak ada perintah untuk membayar kafarah. Kemudian juga disebutkan dalam Tuhfatul Ahwadhi, syarah Sunan At-Tirmidzi, al-zahir, makna kata kufur dalam hadis ini dipahami ala taghlidhi wa tasydid, ancaman keras bagi orang yang melakukan hubungan badan ketika istrinya haid.
kama qala At-Tirmidzi, sebagaimana keterangan At-Tirmidzi. Wa qila, dan ada yang mengatakan in kana al-muradul ityana bil istihlalin wa tasdiq, kalau di situ dia melakukan hubungan badan dengan istrinya saat haid atau melalui dubur dengan keyakinan itu halal, fal kufru mahmulun ala zahiri, maka status kafir dalam hadis tersebut sesuai dengan statusnya, sesuai dengan namanya, yaitu keluar dari Islam. Wa in kana bidunihima fa huwa ala kufran nikmah, dan jika tidak sampai pada menghalalkan maka statusnya kufur nikmat. Baik, coba kita lihat di sini. Pelanggaran hubungan badan melalui dubur atau hubungan badan saat haid disebut oleh Nabi SAW sebagai apa? Disebut sebagai amal kekufuran. Disebut sebagai amal kekufuran. Nah, status kufur ini bagaimana? Disebut sebagai amal kekufuran sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Kemudian di situ dirinci. Yang pertama, jika dia meyakini bahwa kesalahan itu halal, sehingga saat dia melakukan hubungan badan dengan istrinya yang sedang haid atau melalui dubur dia yakini itu halal, maka ini menyebabkan keluar Islam, menyebabkan keluar dari agama, artinya kufur besar. Yang kedua, jika tidak sampai meyakini halal, jika tidak sampai meyakini halal, maka statusnya dosa besar. Yang dosa besarnya ini distatuskan oleh Nabi SAW sebagai kufur kecil. Baik. Selanjutnya, untuk hubungan badan melalui dubur, ini tidak ada penjelasan kafar, tidak ada keterangan dalam dalil mengenai kafarahnya. Untuk kafar tidak dijumpai keterangan dalam dalil mengenai kafarahnya. Berarti tidak ada kewajiban kafar. Maka di situ wajib tobat, tapi tanpa kafar. Yang kedua, untuk hubungan badan saat haid, ini ada kafarahnya. Bagaimana kafarahnya? Pertama, jika haid masih terus, maka kafarahnya sedekah 1 dinar, 5 juta lebih, 4 gram emas, 9 juta untuk nilai sekarang. Yang kedua, jika haid sudah tinggal sedikit, tapi karena nggak sabar terjadilah kejadian itu, maka kafarahnya sedekah 1/2 dinar. Kafarahnya sedekah 1/2 dinar. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan dalam keterangan Ibnu Abbas.
suci haid itu ada dua. Suci haid ada dua. Pertama, putus darah. Darah sudah berhenti. Yang kedua, mandi besar. Baik. Pertanyaannya, hubungan badan diizinkan ketika sudah terjadi yang mana? Satu atau dua? Jawabannya kedua. Hubungan badan diizinkan kalau sudah terjadi satu dan dua. Nah, di sini hubungan badan diizinkan jika sudah terjadi nomor satu dan nomor dua. Sudah putus darah dan sang istri sudah mandi haid. Kalau baru sebatas putus darah tapi belum mandi haid, jadi nanti mandinya dirapel biar tidak mindon gaweni. Nah, itu satu sungai. Maka termasuk pelanggaran dan dia wajib sedekah setengah dinar sebagai kafarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhur wa la taqrabuhunna hatta yathhur tahara yathhuru fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Di sini ada kalimat, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Qul huwa adhan, sampaikanlah bahwasanya haid itu kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita fil mahid, di tempat keluarnya darah haid, dan di waktu ketika mereka sedang haid. Wala taqrabuhun, jangan dekati mereka hatta yahurna, sampai mereka suci dari haid. Fa idza tatahharna, apabila mereka sudah bersuci maksudnya mandi. Maka di sini perlu dibedakan, putus darah ini suci haid. Mandi besar ini bersuci dari haid. Sehingga ada suci, ada bersuci. Sama atau beda? Berbeda. Kalau baru sebatas suci haid, dalam arti darah putus, baru sebatas suci haid darah putus, belum boleh melakukan hubungan badan, tapi tunggu sampai sang istri bersuci dari haid. Baik. Selanjutnya, umat manusia terbagi tiga berkaitan dengan bagaimana mereka menyikapi wanita haid. Ada yang mengatakan wanita haid jasadnya najis, sehingga salaman dengan wanita haid wajib cuci tangan. Ini keyakinan Yahudi. Maka orang Yahudi, mereka membuat satu gubuk di belakang rumah yang tujuannya khusus ditempati para wanita yang sedang haid, sehingga kalau mereka sedang haid tinggal di gubuk itu, tidak makan bareng dengan yang lain, dipisahkan semuanya, tidurnya dipisahkan, makannya dipisahkan, aktivitasnya dipisahkan, karena mereka meyakini jasadnya najis. Yang kedua, wanita haid boleh hubungan badan, dan ini kebalikan dari Yahudi, Nasrani.
Sehingga bagi orang Nasrani tidak ada masa libur untuk hubungan badan bagi wanita, baik ketika dia suci maupun haid, ketika nifas, semuanya dibolehkan. Dan mungkin untuk yang kedua ini yang diikuti oleh orang-orang ateis, orang tidak beragama, para pemuja hedonisme dan seterusnya, yang mereka tidak punya keseriusan dalam masalah beragama. Yang ketiga, wanita haid jasadnya suci, sehingga ibu-ibu salaman dengan temannya yang sedang haid perlu cuci tangan dan tidak. Kenapa? Karena fisiknya suci. Tapi dilarang hubungan badan. Namun dilarang untuk melakukan hubungan badan, dan inilah keyakinan kaum muslimin. Sehingga di sini Anda bisa lihat Muslim itu berada di pertengahan antara orang yang ekstrim seperti Yahudi dan Nasrani. Maka siapakah ekstremis itu? Yahudi dan Nasrani. Muslim ada di tengah. Ini ekstrim. Ada yang ekstrim mengatakan bahwasanya wanita haid jasadnya najis, sehingga makan bareng nggak boleh. Maka sisa makanan wanita haid nggak boleh dimakan oleh orang suci, oleh orang yang tidak haid, dibuang. Kayak masih makan anjing. Ini keyakinan siapa? Yahudi. Ini juga sama ekstrim. Wa khairul umur awsatuha, dan yang terbaik adalah yang tengah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan, tidak ekstrim sebagaimana Yahudi dan Nasrani. Dan Anda bisa lihat cara Yahudi dan Nasrani dalam menyikapi banyak hal itu ekstrim. Sehingga misalnya tentang status Isa, Yahudi meyakini bahwasanya Isa anak zina, tidak berat jadi nabi. Nasrani meyakini Isa anak Tuhan, sehingga dia disembah sebagaimana layaknya Tuhan. Muslim meyakini Isa seorang nabi yang mulia, beliau hamba Allah, bukan anak Allah. Sehingga siapa yang paling benar dalam hal ini? Kaum muslim. Mereka berada di titik yang paling tengah, dan itulah yang paling tepat. Tentang Maryam, Yahudi meyakini Maryam wanita pezina, dan Maha Suci Allah Subhanallah amma yaqulun, dari apa yang mereka ucapkan. Di saat yang sama orang Nasrani meyakini bahwasanya Maryam istri Tuhan. Sedangkan kaum muslimin meyakini Maryam wanita suci, salihah, tidak pernah kawin, dan Allah jadikan sebagai salah satu tanda kuasanya, di mana Allah menciptakan seorang anak dari Maryam tanpa bapak. Hal yang sama juga terjadi pada ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umat muslim yang pertengahan, sehingga kita bisa memberikan sikap yang terbaik dalam masalah keyakinan maupun amalan. Selanjutnya, interaksi suami dengan istri saat haid. Interaksi suami dengan istri saat haid. Baik. Pertama, yang dilarang,